Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Konvensi Wina tahun 1969 mengenai pasal 21 dan pasal 22. Kedua pasal ini membahas mengenai reservasi yang secara umum dapat diartikan sebagai sebuah pernyataan sepihak yang dibuat oleh negara ketika menandatangani, meratifikasi, atau menerima suatu perjanjian internasional yang bertujuan untuk memodifikasi efek perjanjian internasional dalam aplikasinya kepada negara. Pasal 21 sendiri membahas mengenai akibat hukum dari reservasi. Analoginya seperti ini. Misalnya Indonesia, Singapura, Cina, dan Malaysia membuat kerjasama perjanjian multilateral di bidang ekonomi. Lalu mereka membuat 50 pasal yang mengenai perjanjian ekonomi tersebut. Akibat hukumnya: 1. Mengubah hubungan antara negara yang mengajukan reservasi dengan pihak lain yang hubungannya dengan reservasi. Misalnya, Indonesia mengajukan reservasi satu pasal terhadap Cina mengenai ekspor-impor misalnya. Maka, satu pasal mengenai ekspor-impor itu berlaku bagi Indonesia dan Cina. Akibat hukum yang kedua yaitu reservasi tidak mengubah aturan perjanjian antara pihak yang tidak mengajukan reservasi. Dalam pihak tersebut terdapat dua pihak lagi, yaitu Malaysia dan Singapura, yang mana reservasi hanya dilakukan oleh Indonesia dan Cina sebagai negara yang menerima reservasi dan sebagai negara yang mengajukan reservasi, sehingga 50 ketentuan pasal awal tadi tetap berlaku penuh bagi Malaysia dan Singapura. Ketentuan hukum yang ketiga, dalam hal penolakan reservasi, negara yang ditolak tidak lantas hilang status keanggotaannya. Negara tersebut tetap dianggap peserta oleh negara yang menerima reservasi. Apabila dalam kasus tersebut dua negara yaitu Malaysia dan Singapura menolak reservasi yang diajukan oleh Indonesia dengan alasan reservasi Indonesia melanggar ketentuan konvensi, maka mereka dapat menganggap Indonesia bukan lagi bagian dari reservasi, tetapi hakikatnya Indonesia tetap bagian dari reservasi karena reservasi tersebut diterima oleh Cina. Lain halnya apabila Cina menolak reservasi yang diajukan oleh Indonesia, sehingga secara otomatis Indonesia keluar dari keanggotaan konvensi tersebut. Pasal selanjutnya yaitu pasal 22, yaitu penarikan reservasi dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan tidak diwajibkan meminta persetujuan negara-negara lain. Berlaku pula kepada penolakan reservasi. Kenapa demikian? Berlaku asas atau prinsip Pan-Amerikan, yaitu reservasi tidak memerlukan persetujuan bulat dari para peserta konvensi, melainkan konvensi tersebut dianggap berlaku dengan persyaratan antara pengaju reservasi dan penerima reservasi. Karena hal tersebut sulit sekali mendapat keputusan kesepakatan yang bulat dari seluruh anggota konvensi, mengingat latar kultur, budaya, dan historis dari masing-masing negara yang berbeda. Lalu penarikan reservasi tersebut baru berlaku ketika terdapat pemberitahuan tentang hal tersebut telah diterima negara yang bersangkutan. Lalu penarikan keberatan terhadap reservasi mulai berlaku bila pemberitahuan tentang hal tersebut telah diterima oleh negara yang mereservasi. Sebenarnya reservasi sendiri memiliki beberapa kelemahan. Banyak negara yang melakukan reservasi sedemikian rupa sehingga mengubah makna atau tujuan dari konvensi tersebut. Reservasi bisa menjadi bentuk lain dari penolakan negara atas konvensi yang bersangkutan juga, sehingga sebaiknya reservasi hanya dilakukan mengenai hal-hal yang tidak mendetail dan mengenai hal-hal yang tidak substansial. Berikut presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.